Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan limbah cair tahu. Karena kalau limbah padat itu udah jelas laku terjual. Sekarang yang jadi permasalahan, kebanyakan pemilik atau pengusaha tahu yang punya pabrik tahu itu masalah pengolahan limbah cair, karena apabila dibuang langsung ke sungai itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan ya, dari baunya juga sungai akan tercemar jadi bau ya, bisa satu kampung merasakan baunya. Oleh karena itu saya akan sedikit memberikan informasi bagaimana mengolah limbah cair tahu supaya aman dibuang ke sungai, dan lebih baiknya lagi bisa menguntungkan limbahnya bisa diolah menjadi pupuk cair organik. Untuk mengolah limbah cair tahu supaya kadar asamnya rendah, itu hanya bisa dilakukan melalui proses fermentasi secara kedap udara, yaitu dalam tabung reaktor di dalam tanah atau biasa disebut biogas, tabung biogas. Karena pengolahan limbah cair tahu itu outputnya ada dua, pertama pupuk cair, yang kedua biogas. Biogasnya bisa dimanfaatkan, kemudian cairannya selanjutnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Nah, ini saya sedikit buatkan skema untuk bangunan reaktor biogas. Ini di dalam tanah ya. Nah, ini tanah. Ini pertama input limbah cair biogas melalui bak awal untuk penyaringan seperti plastik segala macam, itu nantinya akan terpisah dari cairan. Kemudian masuk ke dalam reaktor biogas. Ini reaktornya ya, dia harus berbentuk kubah karena gas, jadi harus berbentuk kubah karena ada tekanan gas. Nanti di sini adalah proses pembusukan oleh bakteri anaerob. Anaerob itu berarti tidak menggunakan udara sama sekali, kedap udara. Nah, di sini bakteri bereaksi memakan limbah, kemudian terjadilah proses pembusukan. Nah, dari reaktor ini nantinya masuk ke dalam bak. Itu yang saya gunakan itu ada sekitar 8 bak ya. Ini bak-bak kotak kecil ini. Ini semuanya bak. Kelihatan nggak? Maaf, gambarnya kurang bagus. Jadi dari reaktor biogas tidak langsung dibuang ke sungai, tapi melalui proses penyaringan lagi. Supaya pertama pembusukannya agak lama, jadi kadang dari sini, dari tabung reaktor itu nanti kan terdorong lagi oleh limbah yang baru. Kalau langsung keluar ternyata proses pembusukannya belum sempurna, itu tidak bisa langsung dibuang karena belum jadi gitu, limbah tahunya belum netral, belum bisa dibuang ke dalam air, ke dalam sungai belum.
Nanti masukkan dulu ke tabung ke bak kecil punya saya, itu ukurannya 1 meter kali 1,5 meter, kedalaman 2,5 meter. Kalau yang reaktor ini 3 meter kali 3 meter diameternya. Kalau yang ini bak-bak kotak itu sama sejajar dengan reaktornya. Ini bisa agak dangkal dikit, ini kan sejajar nih, bisa agak dangkal dikit ini. Misalnya yang ininya 2,5 meter aja. Yang ini 3 meter, yang ini 2,5, kurangi 50 cm. Nanti dari bak pertama pindah ke bak kedua, pindah lagi ke bak ketiga, pakai pipa pindah lagi ke bak keempat, bak kelima, sampai seterusnya, sampai umurnya cukup. Nah itu baru bisa dibuang ke dalam sungai, ataupun mau dijadikan menjadi pupuk organik itu udah bisa. Nah, ini di dalam kotak-kotak kecil, kalau yang saya lakukan itu saya gunakan, saya salurkan lagi pipa karena tidak menutup kemungkinan dari proses anaerob yang dilakukan dalam tabung reaktor itu belum sempurna, maka akan dilakukan lagi di tiap-tiap bak itu sebelum akhirnya terdorong oleh limbah yang baru datang, terdorong keluar. Makanya baknya ini lebih banyak lebih bagus gitu kan, bisa 5 atau 10 bisa baknya. Jadi makin banyak baknya, semakin lama umur pembusukan di dalam reaktor. Nanti gasnya disalurkan lagi, digabung dengan gas yang dari reaktor ini. Ini gas dari reaktor, biogas dari reaktor. Nanti yang dari sini juga diambil gasnya, itu karena masih ada gas di sini, masih ada gas. Pernah saya buktikan ketika tidak saya pasang pipa, tidak saya pasang pipa di sini, ada rembesan, malah mengandung belerang itu rembesannya. Gasnya terus merembes di tabung, di kotak-kotak bak-bak kecil ini. Jadi harus dibuatkan lagi pipa yang nantinya digabung dengan pipa yang dari reaktor. Nah ini secara otomatis nanti kalau sudah jadi, ketika ini dialirkan limbah baru, maka limbah yang lama akan keluar gitu. Limbah baru masuk, limbah lama keluar ya. Limbah baru masuk ke sini kan, ini limbah lama keluar. Jadi udah busuk dia, udah tidak berwarna kuning lagi, tapi berwarna hitam. Berwarna hitam, baunya sudah tidak ada, baunya udah ada di dalam biogas itu baunya. Kemudian biogasnya tentu saja bisa dipakai untuk rumah tangga, ataupun mau disalurkan ke tetangga, atau bisa juga untuk usaha seperti pembakaran aluminium, untuk melelehkan aluminium. Itu sangat bisa sekali, karena memang sudah pernah saya coba. Dari biogas itu saya buat pembakaran untuk melelehkan aluminium, sangat cepat sekali dari biogas. Nah ini apa yang bulat-bulat ini? Ini adalah saya masukkan ke dalam reaktor itu bambu saya potong kecil-kecil. Saya potong tapi bukan dicincang, bambunya tetap bulat-bulat, cuma pendek-pendek sekitar 25 sentian. Saya simpan di dalam reaktor itu untuk sarang bakteri. Itu untuk sarang bakterinya, supaya bakterinya tidak hanyut terbawa air gitu. Makanya harus ada sarangnya di dalam. Itu terbuat dari bambu saya kebat, saya satukan. Bambu kecil-kecil udah dipotong-potong, itu sangat banyak, lumayan gitu kan. Saya potong-potong, kemudian saya ikat, saya masukkan ke dalam, supaya bakteri anaerob tidak terbawa hanyut oleh limbah gitu. Ada tempat untuk nyangkutnya. Kemudian untuk starter awal, ngapa udah bikin biogas tapi nggak jadi-jadi?
kok nggak ada gasnya, kok tetap keluarnya seperti itu. Itu karena pertama itu nggak ada tempat tinggal bakteri. Yang kedua itu harus menggunakan starter. Jadi kita tanam dulu bakterinya. Bakterinya kita tanam. Saya dulu beli 1 liter. Kemudian untuk pancingannya bisa menggunakan tai sapi, kotoran sapi. Kotoran sapi itu masukkan ke dalam tabung reaktor untuk memenuhi bambu-bambu ini. Bambu-bambu ini disiram kotoran sapi ya, yang sudah dicairkan, kotoran sapi yang sudah dicairkan. Nah, nanti udah diamkan beberapa lama, nanti kemudian masukkan starter awal, starter bakteri anaerob, masukkan ke dalam tai sapi, kotoran sapi tersebut. Nah, baru udah tunggu sekitar 1 minggu, baru masukkan limbah tahu. Itu juga tetap tidak langsung jadi ya. Jadi yang saya alami itu sekitar 3 bulan baru limbahnya tabung ini benar-benar bereaksi gitu, bereaksi sempurna. Hingga sekarang itu udah sekitar 2019 hingga sekarang, berarti sudah sekitar 6 tahun beroperasi ya reaktor itu. Dan makin hari itu fermentasinya makin sempurna, biogasnya makin banyak, output cairan limbahnya juga makin bagus dan siap dibuang ke dalam sungai karena tidak mencemari. Ikan tetap hidup, istilahnya tumbuhan tetap hidup. Nah, itu yang terjadi sekarang. Malah sekarang saya mau mencoba memanfaatkan cairan dari hasil pengolahan dalam reaktor biogas untuk pupuk tanaman. Syukur-syukur nantinya bisa dijual ke para petani. Kita bisa jual pupuk cair yang murah gitu ya. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.